Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelum saya mulai acara ini, perkenalkan saya dengan Istia dari PT Rohto Laboratories Indonesia yang akan sekaligus menjadi moderator pada acara live webinar interaktif kali ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa live webinar interaktif hari ini itu kita juga live di YouTube RSCM Kirana Official. Jadi nanti untuk yang memang ada ketinggalan materi atau memang mau dilihat lagi bisa langsung dicek ke YouTube official RSCM Kirana. Baik, sebelum acara kami mulai, kami akan jelaskan terlebih dahulu teknis acaranya agar acara kali ini berjalan dengan lancar. Pertama, selama pembicara melakukan presentasi, diharap untuk semua partisipan untuk memute audionya masing-masing. Kemudian, pada saat presentasi berlangsung, jika ada pertanyaan yang diajukan, partisipan bisa dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan yang ada di kolom chat yang di bawah, dan akan dibacakan setelah sesi presentasi selesai. Kemudian, yang ketiga, setelah presentasi selesai, dan semua pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab, partisipan bisa langsung bertanya kepada pembicara dengan cara mengetik nama, ada kolom chat, dan host akan langsung men-unmute audio partisipan tersebut. Baik, sekarang kita akan langsung saja mulai sesi pagi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pembicara kita hari ini, Dr. Lukman Edward, spesialis mata konsulen, atas kesempatan yang diberikan kepada PT Rohto untuk menyelenggarakan live webinar interaktif kali ini. Dan juga tentunya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam acara ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Doktor, dan Dokter sekalian, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara live webinar interaktif kali ini dengan tema Manifestasi Mata pada COVID-19 dan Pelayanan Mata di Masa Pandemi. Sebagai pembuka, kami akan tampilkan terlebih dahulu untuk company profile dari PT Rohto Laboratories Indonesia. Rohto Pharmaceutical Company merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi. Berawal pada tahun 1899 dengan nama Shintendo Yamada Anmin Farmasi dan memulai penjualan Ikatsu, yaitu obat gastrointestinal. Ini adalah awal dari Rohto Pharmaceutical Company Limited. Pada tahun 1970, Rohto Pharmaceutical Company mengakuisisi hak merek dagang dari The Mentholatum Company Incorporated. Hal ini mengawali langkah Rohto memasuki pasar perawatan kesehatan konsumen. Pengembangan bisnis terus dilakukan di seluruh dunia hingga lebih dari 23 negara termasuk Indonesia. PT Rohto Laboratories Indonesia didirikan pada tahun 1996 untuk mendukung medical business dan bisnis consumer healthcare. PT Rohto Laboratories Indonesia melakukan pengembangan pabrik dan fasilitasnya pada tahun 2001 dan 2009. Diawali dengan produk Rohto Eye Care, PT Rohto Laboratories Indonesia terus mengembangkan bisnis consumer healthcare di kategori lip care, skin care, hair care. Dari segi medical business, PT Rohto Laboratories telah menghasilkan perangkat perawatan mata berstandar internasional, seperti lensa tanam intraokular, capsular tension ring, glaucoma implant, ocular viscoelastic devices atau OVD, ophthalmic knives, dan ethical eye drop, dan perawatan dermatologic skincare seperti Dermasep RX dan Dermakire. PT Rohto Laboratories Indonesia menjadi satu-satunya grup perusahaan dari Rohto Pharmaceutical Company Limited Jepang yang dipercaya untuk memproduksi lensa tanam intraokular bagi penderita katarak di seluruh dunia. Bahkan saat ini, selain memproduksi lensa tanam untuk katarak,
PT Rohto juga memproduksi implan untuk penderita glaukoma. Lensa intraokular Rohto kini telah digunakan sebagai standar operasi katarak di Indonesia maupun ekspor ke berbagai negara seperti negara-negara ASEAN, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Perusahaan yang terus berkembang secara sehat dan terus memberikan kontribusi bagi masyarakat di Indonesia dan dunia untuk mewujudkan a healthy future for all, suatu masa depan yang sehat bagi kita semua. Dengan tekad never say never, terus menghasilkan produk yang memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan dan tetap memegang teguh filosofi perusahaan, yaitu Rohto 7 Legis. Rohto Laboratories Indonesia berkomitmen menjaga kualitas produk dengan melaksanakan sistem jaminan mutu, di mana pengawasan dimulai dari pengawasan bahan baku, proses produksi yang didukung dengan teknologi mutakhir, pemeriksaan dan pengemasan, dan pengiriman hingga diterima oleh konsumen. Di Rohto Laboratories Indonesia, setiap karyawan berkomitmen untuk berperan serta dalam mencapai kepuasan pelanggan. Dalam perjalanannya, PT Rohto Laboratories Indonesia juga telah berhasil meraih berbagai sertifikasi. Kami bangga, produk kami telah dipercaya oleh dokter, rumah sakit, serta masyarakat luas di seluruh Indonesia. Kami terus berkontribusi untuk mengatasi buta katarak serta membantu mencegah buta yang disebabkan glaukoma. Never say never adalah filosofi global kami. Dengan tekad ini, kami berusaha menghadapi berbagai tantangan yang ada. Itulah tujuan kami untuk terus mengembangkan produk-produk berkualitas yang memberikan nilai manfaat lebih bagi konsumen kami. Baik, terima kasih atas partisipasi untuk sudah menyaksikan company profile dari PT Rohto Laboratories Indonesia. Dan sesi selanjutnya akan kami lanjutkan dengan presentasi dari Dr. Lukman untuk menyampaikan materi pada sesi live webinar interaktif kali ini. Kepada Dr. Lukman Edward, kami persilahkan, Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Rohto Laboratories yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagi men-share pengetahuan mengenai situasi pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan mata dan bagaimana kemudian kita membuka pelayanan mata pada saat masa pandemi ini. Ya. Jadi, kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa penyebaran coronavirus SARS-CoV-2 itu bisa melalui transmisi droplet maupun kontak, kemudian dikatakan juga bisa melalui dari feses dan oral. Ya, pada prinsipnya dari cairan, terutama dari mukosa, di daerah sekitar wajah kita, mulut, hidung, dan mata. Dan telah dilaporkan sebelumnya bahwa sebelum COVID-19 ini, pada outbreak SARS pada tahun 2003, itu telah dilaporkan adanya beberapa manifestasi okular juga, yaitu dengan bentuk konjungtivitis. Dan kemudian kenapa bisa mengenai mata, ya nanti kita akan bahas setelah ini, ya karena adanya reseptor yang sama, ya, baik itu di mukosa rongga mulut, hidung, maupun di mata. Dan dikatakan juga bahwa ternyata reseptor ini bukan hanya ada di mata kita saja, tetapi juga ada di hati, jantung, dan kita sudah dapatkan beberapa laporan tentang
morbiditas maupun mortalitas yang ternyata bukan hanya terjadi karena adanya respiratory distress syndrome, tetapi juga apakah itu myokarditis ataupun terjadinya gangguan dari koagulasi. Jadi memang reseptor dari SARS-CoV-2 ini di tubuh kita manusia itu ada di banyak tempat. Nah, reseptor S2 itu diketahui adanya di sel punca limbal kornea, dan kemudian itu juga secara teori, jadi apakah droplet itu langsung mengenai mata, ya pada saat orang di depan kita batuk dan kemudian ada droplet yang mengenai mukosa mata kita, dan nanti akan bisa menyebar ke secara sistemik. Jadi kita bisa pahami bahwa adanya sistem kanalikuli, jadi dari air mata kita, kemudian akan masuk ke dalam punktum nasolacrimal seperti ini, dan kemudian ke dalam sakus lacrimal, dan kemudian akan masuk ke meatus di hidung. Ada pasien yang bisa bisa terkena COVID setelah paparan. Ini adalah contoh yang baik sekali. Alhamdulillah pasiennya sehat. Ini adalah laporan pertama mengenai adanya mata merah pada outbreak yang saat ini terjadi. Laporannya pada tanggal 2 Februari, pasien mengeluh dengan mata merah. Ini adalah perawat di Rumah Sakit Tongji Wuhan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, dan diketahui adanya ground glass opacitis di paru. Dan kemudian dilakukan swab, baik konjungtiva dan orofaring, yang kemudian hasilnya keluar positif. Jadi pasien sendiri mengeluh dengan mata merah, dan diketahui ternyata dalam perjalanannya, perawat ini pada awal-awal sesekali memperbaiki maskernya dengan menggunakan tangan yang kebetulan tidak dicuci dulu sebelumnya. Ini adalah laporan adanya hasil yang positif yang dilaporkan oleh WHO, ya, dari 12 pasien yang ada manifestasi okular, dan kemudian dilakukan pemeriksaan swab dari nasofaring dan dari konjungtiva, didapatkan ada 2 pasien yang positif. Dan kebetulan kedua pasien ini berada dalam fase kritis. Ya. Nah, gejala okular sendiri pada COVID-19 itu bervariasi angkanya dari 0,9 sampai 31%. Jadi memang masih manifestasi terlalu luas sekali, dan ini mungkin juga berhubungan dengan bagaimana peneliti atau penulis itu mengambil sampel atau subjek penelitiannya sendiri. Dan diketahui bahwa pada mereka yang mempunyai leukosit dan hitung jenis neutrofil yang tinggi, prokalsitonin yang tinggi, CRP yang tinggi, serta laktat dehidrogenase yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya gejala okular dalam bentuk konjungtivitis. Biasanya ringan, bentuknya adalah folikular. Kita akan melihat adanya gambaran konjungtiva yang hiperemis, adanya injeksi konjungtiva disertai dengan kemosis. Ya. Dan kemudian konsekuensi dari proses inflamasi di koroi konjungtiva ini sendiri yaitu adanya epifora. Dan terkadang disertai dengan edema kelopak. Nah, jadi swab konjungtiva sendiri diambil dari air mata di sakus konjungtiva, dan kemudian dikatakan ada beberapa laporan yang mendapatkan hasil yang positif. Zhang, ini semuanya adalah laporan baru semua dari 72 pasien dengan COVID-19. Ada 2 pasien yang dengan konjungtivitis, dan kemudian lakukan swab, 1 yang positif. Sementara tadi dari data sebelumnya, dari 12 pasien yang mengalami manifestasi okular, 2 yang positif. Kemudian Chen, pada pasien COVID-19 dengan konjungtivitis folikular yang akut, yang muncul 13 hari setelah onset pertama, dari swab konjungtiva positif saat hari ke-13, dan kemudian ini bertahan, ini hari ke-17, dan kemudian negatif pada hari ke-19. Jadi dilakukan pemeriksaan swab konjungtiva secara serial. Hasil negatif swab konjungtiva dapat disebabkan oleh karena reverse transkriptase PCR itu tidak cukup sensitif untuk RNA SARS-CoV-2 yang dalam jumlah sedikit. Jadi tergantung dari viral load-nya sendiri. Dan kemudian pengambilan sampel dari swab konjungtiva itu dilakukan 1 kali. Jadi mungkin saja pada saat itu misalnya sedang terjadi turnover, sehingga sampel atau spesimen yang diambil itu kurang. Dan bagaimana tata laksananya sendiri? Yang telah dilaporkan bahwa Zhen dan Chang
Chen dan Zhang ini memberikan tetes mata antiviral. Chen sendiri memberikan ribavirin 4 kali sehari, dan kemudian pasien mengatakan bahwa keluhannya berkurang. Dan kemudian Zhang dengan menggunakan ganciclovir. Jadi ini adalah tetes mata untuk antiviral untuk virus-virus RNA. Ya, ganciclovir sendiri kita ketahui ini biasanya pada kasus dengan cytomegalovirus. Dan kemudian tata laksana yang lain dikatakan bahwa dari beberapa rujukan cukup dengan pemberian suportif saja, yaitu memberikan lubrikan tetes mata dan kemudian hindari menyentuh mata sebelum mencuci tangan. Nah, konjungtivitis sendiri yang merupakan manifestasi utama pada pasien COVID-19 itu adalah suatu terminologi umum untuk suatu proses inflamasi konjungtiva yang biasanya dapat disebabkan oleh karena infeksi virus ataupun bakteri, alergi, iritasi, ataupun sindrom mata kering. Dan konjungtivitis virus akut sendiri adalah penyakit yang sering menyebabkan pasien itu datang ke layanan primer maupun ke klinik mata umum. Biasanya berhubungan juga dengan infeksi saluran nafas atas, karena pada laporan mungkin sudah cukup lama, tahun 1954, itu ada yang namanya pharyngoadenoconjunctivitis. Jadi dari adenoid dan kemudian dari faring dan kemudian adanya konjungtivitis juga secara bersamaan. Dan umumnya konjungtivitis virus ini sendiri bersifat self-limiting disease, jadi akan baik dalam waktu sekitar 1-2 minggu. Nah, bagaimana tata laksana konjungtivitis sendiri? Tadi dilaporkan pada pasien konjungtivitis penderita COVID-19 diberikan antivirus. Nah, ternyata di Inggris pernah mendapatkan dilaporkan dari British Journal of Ophthalmology oleh Wilkins. Kita sering sekali mendapatkan pasien dengan konjungtivitis virus yang umumnya tidak bersifat presum ya, jadi dugaan dari kita. Dan kita memberikan kortikosteroid. Dan itu memang telah diketahui bahwa konjungtivitis virus paling sering disebabkan oleh infeksi adenovirus. Ini dibuktikan juga bahwa pemeriksaan PCR dari swab konjungtiva pada penderita konjungtivitis virus akut itu ada sekitar 40% positif adenovirus. Dan dilakukan penelitian untuk pemberian tetes mata kortikosteroid yang dikatakan bahwa kemungkinan dapat mengurangi keluhan dan gejala klinis, karena kita ketahui bahwa konjungtivitis dasarnya juga ada proses inflamasi, sehingga inflamasinya akan berkurang. Dan kemudian pemberian tetes mata air buatan sebagai placebo pada penelitian ini, dan tetes mata air buatan ini sendiri dapat memberikan efek lubrikasi sehingga dapat mendilusi atau mengirigasi apakah virus itu sendiri maupun mediator inflamasi. Dan ini juga yang kemungkinan pada beberapa pasien konjungtivitis pada COVID-19 itu tidak ditemukan DNA SARS-CoV-2-nya, karena bisa karena turnover-nya atau pemberian tetes mata yang kemudian akan menyebabkan irigasi atau mendilusi dari komponen air mata sendiri. Dan penelitian dilakukan oleh Wilkins pemberian kortikosteroid pada konjungtivitis virus akut itu didapatkan bahwa untuk keluhan pasien sendiri ya itu dikatakan cukup membantu ya pada sekitar dengan nilai P yang kurang dari 0,05, tetapi dari pemeriksaan klinis itu pemberian kortikosteroid ataupun pemberian lubrikan itu tidak ada bedanya untuk gambaran klinisnya. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita melakukan pelayanan mata saat pandemi? Yang paling jelas adalah kita harus melakukan pembatasan pasien untuk mengurangi risiko penyebaran terhadap masyarakat maupun tenaga kesehatan pada diri kita sendiri. Nah, tetapi pelayanan reguler mata itu tetap saja dibutuhkan oleh masyarakat. Pengalaman kami sendiri di RSCM Kirana, karena RSCM Kirana adalah pusat rujukan nasional, dan kebanyakan pasien yang datang adalah pasien urgensi maupun emergensi. Jadi prinsip inilah yang harusnya diikuti ataupun dipatuhi oleh teman-teman dokter spesialis mata maupun dokter umum dalam memberikan pelayanan mata kepada pasien yang mengeluh dengan keadaan matanya. Nah, pembatasan pasien sendiri itu diperlukan karena bagaimanapun juga kita mempunyai area ruang tunggu yang terbatas, kemudian area pendaftaran yang juga terbatas. Dan kemudian di ruang praktek kita sendiri, area tatap muka antara dokter, perawat, tenaga administrasi, dan di farmasi itu juga terbatas. Dan kita juga sangat menyadari bahwa terkadang sulit sekali untuk membuat jadwal perjanjian dengan karakter pasien di Indonesia. Karena misalnya sekarang ini kita telah memberikan pelayanan kesehatan dengan BPJS, sehingga pasien merasa
dia bisa datang kapan saja, dan kemudian pasien menjadi ramai sekali pada saat ini. Sehingga memang perlu adanya suatu regulasi dari rumah sakit sendiri maupun dari teman-teman spesialis yang bersangkutan untuk memberikan batasan, ya. Dan ini adalah satu hal yang penting dilakukan oleh institusi kesehatan, tiap rumah sakit ataupun klinik khusus mata dapat membuat alur pasien. Bagaimana untuk alur pasien rawat jalan, rawat inap, dan kemudian bagaimana dengan prosedur operasi, baik di one day care ataupun tindakan di poli rawat jalan, ataupun prosedur operasi yang perlu masuk ke dalam kamar operasi, apakah pasien perlu dalam bius umum ataupun bius lokal. Dan kita sangat pahami bahwa pasien-pasien COVID-19 sendiri belum tentu semuanya bermanifestasi. Dikatakan sekitar 85% tidak bermanifestasi apa-apa, tetapi bersifat carrier. Dan dengan konsekuensi pembatasan ini sendiri, artinya kita perlu untuk melakukan pengaturan tenaga medis, administrasi, dan penunjang lainnya untuk menghindari banyaknya pegawai yang datang ke rumah sakit tersebut. Bagaimana alur masing-masing rumah sakit? Kita sekarang bisa googling ya tentang bagaimana guideline di masing-masing negara. Itu mereka sudah punya rekomendasinya, American Academy of Ophthalmology, kemudian yang Royal College of Ophthalmology, Australia dan New Zealand, itu mereka juga sudah membuat alurnya, dan kemudian mereka juga memberikan batasan tindakan ataupun pelayanan mana yang urgensi dan emergensi. Nah, ini contoh dari RSCM Kirana misalnya, penerimaan antrian pasien, kemudian kami melakukan pembatasan. Pada awal-awal pembatasan, kami membatasi sekitar 50 pasien. Dan kemudian pasien diminta untuk mengisi kuesioner standar yang berhubungan dengan COVID-19, dan kemudian nunggu. Yang jelas pada saat antri ini kita harus memberikan batasan antrian. Dan kemudian yang paling penting adalah triase dulu, bahwa kita ada sekitar 15% pasien yang bermanifestasi dengan COVID-19, dan ataupun di kuesioner tadi juga ditanyakan apakah pasien sempat berhubungan ataupun ada keluarganya ataupun tetangga atau temannya yang batuk yang kemungkinan kontak erat. Jadi triase ini penting sekali, terutama untuk kita menyingkirkan ODP maupun PDP. Untuk OTG memang sedikit sulit. Dan pada saat ini pelayanan dengan menggunakan slit lamp karena jaraknya akan sangat dekat sehingga cukup dengan menggunakan senter, kecuali apabila memang diperlukan kita bisa dengan menggunakan slit lamp. Nah ini kemudian administrasinya diperlancar semuanya supaya tidak terlalu lama berada di rumah sakit. Dan apabila memang pasien itu memerlukan atau memenuhi kriteria urgensi dan emergensi, baru pasien bisa masuk ke poli rawat jalan, dan kemudian dilakukan pengkajian yang selektif, pemeriksaan visus cukup visus kasar saja, tidak perlu dengan menggunakan Snellen, dengan menggunakan trial lens ataupun trial frame, ataupun dengan menggunakan chart. Jadi cukup dengan visus kasar saja, kemudian dilakukan pemeriksaan di poli oleh DPJP ataupun kami di RSCM bisa dengan PPDS, oleh PPDS. Dan kemudian pemeriksaan lainnya sendiri itu sangat selektif. Sebenarnya dengan tujuan untuk mengurangi kontak yang lama dengan pasien. Ya, dan terutama juga dengan mengurangi penggunaan yang menggunakan probe seperti USG seperti itu. Ya. Kemudian dilakukan diagnosis, diberikan diagnosis rencana terapi. Nah, ini juga yang paling penting adalah karena kami melakukan pembatasan pasien. Jadi, pada kasus-kasus yang sifatnya urgensi, terutama, jadi perlu sekali diperjelas apa rencana untuk kontrol berikutnya. Dan diusahakan supaya pasien tidak terlalu sering untuk kontrol, terutama kasus-kasus yang sifatnya bersifat kronik. Ya, kecuali yang misalnya infeksi kornea berat seperti itu mungkin perlu kontrol dalam waktu 3 hari ataupun 1 minggu, dan kemudian pasien bisa diselesaikan di farmasi. Ini misalnya saja contoh alur operasi dalam bius lokal. Untuk bius lokal tidak terlebih rumit, ya, tapi tetap saja dilakukan screening dengan persiapan bius lokal saja, dan kemudian pada saat hari operasi di triase itu dilakukan screening lagi, dan kemudian dilakukan pemeriksaan apakah kemudian kemungkinan dicurigai ODP ataupun PDP. Kalau misalnya tidak ada, pasien bisa dioperasi. Tapi apabila ada, kami sendiri di RSCM Kirana tidak melakukan operasi di kamar operasi di RSCM Kirana, tetapi khusus di IGD ataupun kamar operasi memang telah disiapkan untuk COVID-19. Untuk bius umum ini agak lebih panjang lagi, ya, karena dalam saat bius umum kita ketahui bahwa bisa kemungkinan terjadinya aerosol pada saat intubasi maupun ekstubasi. Dan ini ada screening tambahan lagi untuk pasien tersebut, ya, untuk kita mencegah
penularan terutama terhadap tenaga kesehatan sendiri. Nah, bagaimana akhirnya setelah kami melakukan pembatasan, ini sebenarnya sejak mulai bulan Maret akhir ya, dan kemudian menjadi lebih kencang ketika sebelum PSBB diberlakukan di Jakarta. Kita lihat bahwa dalam kurun 5 hari kunjungan, ini terjadi penurunan yang luar biasa. Ini dalam 5 hari 393 pasien. Bisa bayangkan dalam keadaan polireguler sebelum wabah ini terjadi, RSCM Kirana melayani sekitar 500 pasien per hari. Dan saat ini kita turun, ya, bisa sampai 10% sampai 15% seperti itu. Dan kemudian tidak semua juga pasien naik ke poli rawat jalan, tetapi bisa diselesaikan di triase, terutama untuk yang sifatnya penambahan obat. Nah, ini sangat tergantung tadi bagaimana dengan rencana kontrol berikutnya. Dan kemudian adanya pembatasan pasien yang operasi dalam bius umum, karena hanya dibatasi maksimal 4 pasien per hari, sehingga kita lihat di sini secara grafik. Nah, ini mulai terjadi peningkatan, dan mulai minggu ini, minggu lalu tepatnya, kami di RSCM Kirana sudah mulai sedikit melonggarkan penerimaan pasien. Jadi triase hanya untuk triase COVID-19 saja, tetapi karena memang pada kenyataannya sebelum wabah ini terjadi semua pasien adalah urgensi dan emergensi, akhirnya pasien sekarang sudah mulai naik ke atas, masuk ke poli rawat jalan. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan karena selama 1,5 bulan kita sudah mulai membiasakan diri dan kita sudah mulai menyiapkan APD dengan baik. Ini kita lihat bahwa foto-foto tentang pembatasan pasien, jadi tidak ada penumpukan pasien, begitu juga dengan kursi itu dijarak-jarakan, jadi tidak ada yang mereka saling berdekatan. Ya, dan ini adalah APD yang dikenakan oleh tenaga kesehatan, terutama apabila pasien itu memerlukan slit lamp. Ya, jadi ini masih di level 2. Yang paling penting adalah dalam pelayanan mata kita menutupi atau membatasi adanya breast shield seperti ini yang bisa kita buat sendiri, tidak perlu dari akrilik tetapi dari plastik. Jadi sebagai pesan bahwa transmisi SARS-CoV-2 ini masih memungkinkan untuk terjadi melalui mata. Oleh karena itu, apabila memang ingin memerlukan pemeriksaan, gunakan sarung tangan sekali pakai, dan kemudian yang jelas adalah menggunakan kacamata pelindung, ya. Dan keluhan okuler itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gejala COVID-19 yang lebih berat. Nah, kita lihat tadi ada pada pasien-pasien terutama yang severe maupun yang kritis. Dengan gejala yang umum, yaitu konjungtivitis, tata laksananya sendiri belum ada rekomendasi yang pasti, karena pemberian antivirus itu hanya pada sedikit laporan kasus, yang jelas suportif, karena dia bisa akan perbaiki sendiri. Yang paling penting adalah jangan lupa menggunakan APD. Saya rasa demikian dulu sebagai pengantar, kita masuk ke diskusi. Silakan moderator. Terima kasih Dr. Lukman atas edukasinya yang telah disampaikan kepada kita bersama. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi dan tanya jawab ya, Dok ya. Ya. Nah, ya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Dr. Obed ya, Dok ya. Saya bacakan mungkin, Dok. Bagaimana pencegahan transmisi COVID-19 baik dari sisi pasien mata dan tenaga medis, Dr. Lukman? Kemudian pada pasien mata, media penularan ke petugas medis itu biasanya melalui apa? Pertanyaannya ada beberapa sih, Dok. Apa mau? Ya, itu cukup dulu. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang sifatnya sama, nanti tolong diseleksi saja. Ya. Jadi bagaimana transmisinya? Telah diketahui bahwa pemeriksaan swab konjungtiva itu masih bisa ditemukan DNA virus yang ternyata masih viabel. Artinya dia masih memungkinkan untuk melakukan replikasi. Nah, tetapi kita sangat pahami bahwa ternyata sebenarnya bagaimana virus itu masuk ke tubuh kita. Itu sebenarnya masuk yang bisa kita pahami saat ini adalah masuk melalui jalur mukosa, apakah itu mukosa konjungtiva, hidung maupun mulut. Jadi, walaupun kita menyentuh pasien yang kita tidak tahu apakah pasien tersebut menderita COVID-19, apakah dia juga COVID-19 positif, nah itu sebaiknya kita tetap harus mencuci tangan. Jadi bagaimana medianya sendiri atau transmisi yang bisa terjadi, bisa saja dari air mata, karena kita memang tidak bisa tahu dengan pasti apakah pada saat itu RNA-nya masih ada atau tidak.
ya. Kemudian pada saat kemungkinan pasien batuk. Nah, oleh karena itulah saat ini memang telah disarankan oleh WHO dan oleh pemerintah bahwa seluruh masyarakat itu menggunakan masker karena untuk mengurangi penularan tersebut. Saya rasa tadi bisa menjawab langsung kedua-duanya mengenai transmisinya dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Dan kemudian apabila memang diperlukan pemeriksaan menyentuh pasien, misalnya kita perlu membalikkan kelopak mata, ya gunakan sarung tangan sekali pakai dan kemudian dibuang. Ini sebagai contoh pengalaman saja untuk saya. Jadi pada awal itu ada pasien mengeluh dengan mata rasa tidak nyaman, rasa mengganjal. Dan kemudian saya lihat, ya saya berpikir sifatnya hanya iritasi ringan saja. Dan kemudian ya udah, karena pada saat itu memang sudah mulai heboh dengan isu COVID-19, saya tidak melakukan eversi. Dan syukurnya pasien ketika sedang duduk dan saya ingin memberikan resep lubrikan saja pada saat itu, ternyata pasien mengeluh rasa ganjalnya nggak enak dok, seperti itu. Dan kemudian saya minta pasien untuk balik lagi, duduk ke depan slit lamp. Biasanya kan saya 1 kali depan slit lamp sudah cukup seperti itu ya. Nah kemudian, oh ya, saya tadi tidak melakukan eversi. Dan kemudian saya melakukan eversi, ternyata di balik kelopak konjungtiva tarsal superiornya itu ada benda asing. Jadi seperti kayak debu kecil sekali seperti itu, dan itu menyebabkan pasien rasa mengganjal. Jadi memang bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan pasien dengan baik, ya jelas kita menggunakan APD, dan kemudian menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan itu sendiri kita bisa sekali pakai buang, supaya kita untuk mencegah agar tidak menginfeksi pasien lainnya. Saya rasa demikian, Mbak Istia. Baik, terima kasih Dr. Lukman. Mungkin pertanyaan yang sama juga tadi sudah dijawab yang pertanyaan dari Dr. Ilham ya dok ya. Jadi penularan COVID-19 melalui mulut, hidung, dan mata, bagaimana penularan kalau melalui mata? Tadi Dr. Lukman jelaskan melalui jalur mukosa ya dok ya? Iya. Kalau untuk melalui mata, baik. Kemudian dok, ada dari Dr. Yuda Saputra. Pada keadaan saat ini, bagaimana untuk pemeriksaan TIO dengan NCT, non-kontak tonometer? Apakah masih aman untuk dilakukan? Ya, ini menjadi isu yang hangat sekali, terutama pada saat awal dan kemudian ada laporan dari Singapura juga, dan mereka mendapatkan PCR yang positif dari swab konjungtiva, sehingga dan kemudian tentang isu aerosol. Nah, apakah penggunaan non-kontak itu baik atau tidak? Kami sendiri saat ini di RSCM tidak menggunakan non-kontak, tapi kami menggunakan eye care. Karena itu lebih mudah dibersihkan dan memang potensi untuk terjadinya aerosol tidak terjadi. Jadi untuk pemeriksaan tekanan intraokular memang sangat selektif ya, dan kemudian dipilih dengan menggunakan alat yang memang mudah untuk dibersihkan dan kemudian tidak menimbulkan aerosol. Ya, non-kontak yang pneumatik seperti itu masih bisa menimbulkan aerosol. Ya, tetapi sebenarnya ini juga menjadi isu hangat karena sebenarnya aerosol yang dihembuskan itu kan sebenarnya tidak seperti orang batuk ya, jadi tidak jauh seperti itu. Ya, tetapi bagaimanapun juga mencegah berlebihan ya mungkin bisa lebih baik sih. Dan apabila memang memerlukan tidak ada eye care seperti itu yang menggunakan non-kontak, ya tetap harus dengan kewaspadaan. Jadi pemeriksanya sendiri pun yang menggunakan APD, menggunakan masker, dan kemudian menggunakan face shield ataupun Google seperti itu. Oke, baik, terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Marina Y. Albar, spesialis mata. Apakah RSCM Kirana sudah menjalankan operasi elektif anestesi lokal dengan anestesi lokal? Kemudian apa indikasi untuk dapat memulai kembali operasi elektif ini dok? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali dan sebenarnya dari sejak awal wabah ini sudah dideklarasikan oleh WHO dan kemudian oleh pemerintah, kami tidak menutup layanan mata. Kami tetap menerima pelayanan rawat jalan dan kemudian tetap menerima untuk operasi. Tapi operasi dibatasi, terutama untuk yang bius umum. Untuk bius umumnya sendiri pun, ini karena masalahnya dari teman sejawat anestesi yang mereka juga terbatas, karena beberapa tenaga mereka fokus untuk COVID-19 dan di
RSCM Kiara Ultimate yang merupakan gedung yang khusus untuk melayani COVID. Ya, seperti itu. Dan kemudian di IGD, dan ada beberapa teman sejawat yang pada saat itu diberlakukan isolasi mandiri. Jadi kami tetap melakukan operasi. Bagaimana kita akan memulai? Ya, yang paling penting adalah seleksi pasien, dan kemudian dilakukan triase, dan kemudian pemeriksaan. Jangan kita berpikiran bahwa apabila kita merencanakan pasien operasi elektif, itu nanti kita rencanakan minggu ini, kita akan rencanakan untuk operasi minggu depan. Tetap harus dilakukan screening lagi pada saat hari H-nya. Karena apabila pasiennya batuk, ya sebaiknya kita kirim dulu ke Pinere atau pusat layanan COVID untuk disingkirkan apakah batuknya disebabkan oleh yang lain atau tidak. Kita lebih enakan berperilaku seperti itu, terutama untuk yang sifatnya kasus-kasus yang bisa elektif. Jadi kita masih bisa tunda untuk operasi di berikutnya lagi, seperti operasi katarak. Nah, tetapi untuk yang sifatnya emergensi, dan kemudian ada screening, tidak ada gejala COVID-19, nah kita bisa lakukan operasi di kamar operasi kita. Tetapi apabila pasien kita screening ternyata memiliki gejala yang sama dengan COVID-19, itu dilakukan di kamar operasi yang khusus untuk COVID-19, karena kamar operasi tersebut membutuhkan tekanan negatif, ataupun bila tidak ada tekanan negatif, kita membutuhkan adanya anterum. Jadi ada ruang antara dulu. Jadi dari kamar operasi, kemudian ada anterum, dan kemudian baru adalah area yang sifatnya publik, yang bisa biasa lalu lalang untuk petugas kesehatan lainnya, perawat ataupun dokter. Jadi harus ada area-area tersebut, ataupun kita memang menyediakan untuk tekanan negatif. Jadi untuk isu tekanan sendiri, ini juga menjadi pembicaraan yang hangat. Karena untuk mata, itu kita sangat menghindari tekanan negatif, karena artinya kita memasukkan udara dari luar. Sementara kamar operasi untuk mata memang harus tekanan positif. Apakah bisa dengan tekanan netral? Ini juga sebenarnya belum ada laporannya sih ya. Apakah mereka akan berani atau tidak? Kami sendiri masih tetap melakukan dalam tekanan yang positif, ya. Dan lebih kepada screening sifatnya. Dan untuk teman sejawat anestesi sendiri, mereka sudah mempunyai cara pada saat melakukan intubasi maupun ekstubasi. Jadi mereka bisa menyediakan seperti bahan akrilik, ya, dan kemudian itu berada di atas kepala pasien, ataupun yang plastik untuk menutupi, sehingga mereka bisa melakukan intubasi maupun ekstubasi dalam keadaan tertutup. Jadi tidak ada aerosol atau sangat minimal aerosol itu keluar. Nah, jadi bagaimana untuk kita bisa melakukan operasi, Dr. Marina, yaitu sangat tergantung bagaimana kesiapan dari teman sejawat sendiri, dari spesialis mata, dan kemudian dari teman-teman ataupun tenaga kesehatan lain di rumah sakit tersebut. Yang penting kita saling mendukung dan bisa saling menunjang, dan ada beberapa guideline yang bisa kita baca bagaimana kita menyiapkan kamar operasi tersebut. Gitu, Mbak Istia. Baik, terima kasih Dr. Lukman. Jadi selama PSBB juga untuk RSCM Kirana tuh masih tetap buka ya dok ya? Untuk pelayanan mata? Iya, PSBB untuk orang sakit susah ya, dan kita sendiri juga tahu bahwa PSBB kita ini ternyata jalanan juga masih ramai, bahkan beberapa area juga masih padat sekali seperti itu ya. Dan ini juga yang menyebabkan, ya kita percaya saja dengan laporan pemerintah bahwa angka positif mungkin tinggi pada saat ini karena pemeriksaannya bertambah, tetapi angka yang lebih akurat mungkin kita bisa lihat dari angka yang kasus yang meninggal, ternyata juga fluktuasinya juga berada di rendah posisinya. Ya, jadi saat ini Kirana sudah melakukan pelonggaran. Jadi kami sudah tidak melakukan lagi screening urgensi dan emergensi, karena memang pada saat ini memang hampir semua pasien adalah urgensi dan emergensi datang ke Kirana. Dan kemudian lebih kepada screening COVID. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nih dok, dari Dr. Kris Haliani Wetarini. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Dr. Kris ini ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, seberapa penting dilakukannya swab konjungtiva pada pasien COVID dengan manifestasi mata? Kemudian yang kedua, jika ditemukan manifestasi mata pada pasien dengan positif COVID, terlepas dari hasil swab positif atau tidak, apakah terapinya sama dok? Seperti itu dok. Jadi yang tadi pertama, apakah penting dilakukannya swab konjungtiva pada pasien COVID? Kemudian yang kedua, terapinya apakah sama ketika ditemukan pasien? Sebenarnya apakah penting? Saya rasa tidak penting lagi ya mengenai isu seperti itu, karena manifestasi COVID-19 di mata saat ini adalah konjungtivitis. Ya, walaupun kita tidak bisa untuk menyingkirkan hal lainnya, karena
Dari beberapa laporan dikatakan bahwa beberapa kematian disebabkan adanya gangguan pembekuan darah. Seperti itu, jadi hiperkoagulasi. Dan ini bisa bersifat sistemik. Apakah suatu saat bisa terjadi di mata? Mungkin saja bisa terjadi. Ya, saya jadi ingat dengan kasus demam berdarah dengue. Selama ini pasien mungkin mengeluh dengan mata merah karena pasien panasnya tinggi, jadi kelihatan seperti konjungtiva yang hiperemis seperti itu, dan tidak diberikan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata teman sejawat kita di negara tetangga kita kemudian melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien dengue yang mengeluh ada mata yang rasa tidak nyaman dengan penglihatan yang terganggu. Dan ternyata ada retinopati dengue. Nah, apakah nanti suatu saat akan ada retinopati COVID-19? Ya, kita belum tahu sampai saat ini. Nah, karena saat ini manifestasi yang umum terjadi adalah konjungtivitis, swab nggak perlu, karena bagaimanapun juga yang kita perlukan terapi adalah sistemiknya. Seperti itu. Dan kemudian apabila pada pasien dengan COVID-19 kemudian mengalami konjungtivitis, apa yang harus kita lakukan? Ya sama seperti konjungtivitis virus lainnya, yaitu bersifat suportif. Apakah air mata buatan? Seperti itu. Apakah penggunaan kortikosteroid ataupun antibiotik bisa diberikan? Itu sangat tergantung sekali dengan preferensi masing-masing teman sejawat. Saya pribadi lebih memilih untuk pemberian lubrikan, ya, pemberian steroid itu hanya pada kasus-kasus tertentu karena konjungtivitis virus sendiri untuk mengurangi gejala yang berat, misalnya adanya folikular yang sangat banyak dan kemudian ada granuloma ataupun ada pseudomembran, mungkin kita bisa berikan steroid topikal. Ini sangat tergantung dengan klinis dan kita perlakukan sama seperti halnya pasien-pasien konjungtivitis virus lainnya yang umumnya virus. Tetapi penggunaan antivirus topikal saya rasa tidak diperlukan. Demikian, Mbak Ivi. Baik. Terima kasih, Dok. Kemudian ada 2 pertanyaan yang hampir mirip nih, Dok, dari Hani Faradis dan Eti Budiasni. Jadi mungkin bisa dirangkum jadi satu jawaban aja ya, Dok ya. Ya. Bila didapat mata merah tanpa gejala yang lain seperti batuk, demam, dan lain-lain, kapan diperlukan tes COVID? Atau dari Eti Budiasni ini, jadi konjungtivitis seperti apa yang sedikit mengarahkan kita pada kecurigaan COVID-19 sebagai kausa? Gitu, Dok. Ya, jadi tidak semua mata merah itu dengan COVID-19. Ya, karena konjungtivitis adalah keluhan yang umum atau suatu keadaan umum yang sering terjadi dan kita sadari bahwa pasien-pasien kita pada umumnya akan menjadi bertambah dengan keluhan konjungtivitis ini ketika terjadi pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau seperti itu, dan kemudian alergi juga bisa timbul karena sudah mulai kering, jadi terjadi terutama pada anak-anak laki-laki seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui mata merah ini COVID-19 atau tidak? Ya kembali kepada gejala sistemiknya tadi ya. Bagaimanapun juga memang tidak mudah untuk bisa mengetahui seseorang itu COVID positif atau tidak pada orang-orang yang tanpa gejala. Ya, mata merah tanpa gejala COVID-19 sistemik seperti batuk, sesak nafas, ataupun gangguan penghidu atau rasa. Nah itu saya rasa kita tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa ini adalah COVID-19. Dan apabila teman sejawat sudah mulai ingin membuka pelayanan mata seperti sedia kala, ya dipersilahkan saja. Yang paling penting adalah menggunakan APD. Artinya kita sudah berada dalam situasi normal yang baru saat ini. Yang selama ini kita jarang menggunakan masker, jadi kita sekarang menggunakan masker. Sebelumnya kita sudah sering cuci tangan. Kita akan menjadi semakin sering cuci tangan. Dan kemudian penggunaan sarung tangan apabila kita ingin menyentuh pasien. Saya rasa seperti itu saja. Dan apabila pasien konjungtivitis COVID atau tidak, ya tadi kembali kepada gejala sistemiknya tadi. Mendukung atau tidak. Ya. Berarti ini sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Mirza Fitri. Jadi Dr. Mirza itu bertanya, bagaimana membedakan pasien curiga konjungtivitis karena COVID-19 dengan konjungtivitis biasa? Berarti itu balik lagi ke tadi jawaban Dr. Lukman ya, Dok ya? Ya, yang sistemiknya tadi ada atau tidak? Ya, ada atau tidak, oke. Iya. Kemudian ada lagi, Dok, dari Eti Budiasni. Lagi. Pertanyaan kedua, pembatasan operasi diutamakan untuk yang dengan GA. Sehingga untuk Sehingga untuk kasus elektif masih tetap bisa dilakukan bila tidak ada gejala. Padahal 80% pasien tidak bergejala. Apakah hanya cukup melakukan prosedur khusus kehati-hatian atau ada pemeriksaan screening yang lebih bisa mendukung, Dok?
Untuk anestesi umum, mungkin saya coba bisa kembali ke slide saya dulu. Ya, ini. Jadi persiapan untuk dirawat jalan, ya, darah lengkap seperti biasa, kemudian ronsen toraks itu tetap diperlukan, dan kemudian toleransi operasi ke penyakit dalam maupun ke paru, ya, dan kemudian toleransi juga operasi untuk anestesi. Dan kemudian apabila ronsen atau lab-nya itu telah lewat 2 hari dari sebelum operasi, maka perlu diulang kembali. Dok, Ya. maaf, slide-nya nggak kelihatan. Maaf, saya belum share. Oke. Ya, sudah bisa ya? Ya. Ya, jadi ini adalah boleh screenshot untuk teman-teman sejawat sekalian, dan slide-nya pun nanti yang baru saya akan berikan kepada PT Roto untuk kalau misalnya memang ingin dibagikan, dipersilakan. Terima kasih, Dok. Jadi memang ada persiapan dirawat jalan dan kemudian ronsen toraks yang tetap diperlukan, ya. Dan kemudian H-1 operasi di triase, di screening lagi, ya. Apakah ada kecurigaan dengan COVID atau tidak? Apabila tidak ada, maka bisa langsung dilakukan operasi. Tapi apabila pada saat hari H-1, apabila ada gejala, maka perlu dikonsultasikan. Sebenarnya kita tidak berpatokan pada H-1 saja, ya, tetapi pada hari H pun, apabila pasien kemudian mengeluh dengan batuk, ada sesak, nah itu kita bisa tunda dulu operasinya, ya. Kecuali tadi, apabila memang pasiennya ternyata tetap diperlukan operasi, harus kamar operasi yang telah memenuhi standar untuk COVID-19. Jadi untuk kamar operasi biasa, kita harus singkirkan dulu kemungkinan seperti ini. Dan saya rasa setiap rumah sakit, apabila memang rumah sakit rujukan, sebaiknya memang siapkan juga kamar operasi yang khusus bisa untuk operasi pada COVID-19. Karena pasien itu kan bukan hanya pada kasus mata saja, tetapi kasus-kasus dari keadaan sistemik lainnya, atau dari anggota tubuh lainnya mengalami gangguan. Apabila memang diperlukan operasi yang sifatnya segera. Jadi screening ini yang kemudian jadinya berjenjang, dan terus terang kami melakukan operasi elektif yang biasanya kami bisa persiapkan dalam waktu 2 hari untuk bius umum. Sekarang mau tidak mau, kami sedikit menunda. Seperti itu. Karena memang penapisannya jadi banyak dan jadi bertambah. Mulai dari pada saat kami mendiagnosis dan merencanakan operasi, dan kemudian penapisan lagi sebelum hari operasi. Dan terutama itu terjadi apabila operasi pada hari Senin atau hari Selasa, karena harus ditapis lagi dari sebelumnya. Jadi memang agak sedikit lama, jadi biasanya kami bisa mempersiapkan ini dalam waktu sekitar 3 hari atau 4 hari untuk melakukan bius umum. Kecuali apabila memang darurat, emergensi, ya itu tadi apabila kamar operasi yang telah memenuhi standar COVID, ya dipersilakan untuk melakukan operasi di sana. Saya rasa demikian, Mbak Ivi. Baik. Sebentar, Dok. Untuk Dokter Eti mungkin akan kita unmute ya, Dok ya. Takutnya ada pertanyaan lanjutan. Sebentar. Ya, Dokter Eti. Ya, Dok? sementara belum, Mbak. Nanti saya akan chat. Ini untuk yang ini ya, yang bius umum ya. Oh untuk yang itu yang lokal. Coba boleh dilihat lagi, Dok, untuk yang lokal. Ya. Bius lokal nggak lebih panjang ya. Ya. Nah, jadi persiapan rawat jalannya sama seperti kayak bius lokal, kita nggak perlu kirim ke penyakit dalam ataupun paru ataupun ke anestesi sebelumnya, ya. Tapi tetap lakukan triase lagi, ya, pada hari H operasi kita harus tetap melakukan pemeriksaan ulang. Jadi cukup panjang sih, memang jadi jalur pasien terus terang saja. Tetapi ya ini merupakan suatu usaha kita untuk mencegah terjadinya penularan, terutama kepada tenaga kesehatan. Ya, silakan, Dok, kalau mau di screenshot, Dok. Ini contoh saja, Dok, ya. Ini yang dilakukan di RSCM Kirana, tetapi masing-masing rumah sakit mungkin mempunyai kebijakannya sendiri, sangat tergantung dengan dukungan dari teman-teman lainnya, dari anestesi, penyakit dalam, paru, seperti itu. Ya. Baik, Dokter Eti, ada lagi, Dok? Mungkin Dokter Eti Saya chat aja, Mbak. Nanti. Oh, Terima kasih.
Terima kasih Dokter Eti. Terima kasih. Kemudian ada dari Dokter Muslimah. Screening apa yang sudah dijalankan, Dok? Apakah cukup rapid saja? Seperti itu. Kalau misalnya ada kecurigaan dengan COVID-19, ya PCR ya. Dan sekarang kan untuk beberapa pasien bisa dipercepat, jadi nggak perlu nunggu sampai 5 hari ataupun 1 minggu. Bisa seperti itu. Saya rasa untuk rapid isunya terlalu banyak sekali. Ya, apakah memang kitnya itu sensitif atau tidak? Dan kita sangat sudah mendengar dari beberapa berita bahwa kit yang didatangkan mungkin di awal-awal itu ternyata sensitifnya rendah sekali, ya. Dan kemudian jadi kita nggak bisa menjadi patokan. Dan kita juga harus menyadari bahwa imunoglobulin M-nya sendiri itu tidak juga langsung terbentuk, dan masih membutuhkan beberapa waktu, dan IgG-nya juga dalam beberapa waktu. Yang kita periksakan antibodi seperti itu. Dan belum tentu dia sudah mulai terbentuk. Jadi ya rapid test itu hanya untuk menapiskan bahwa pasien itu pernah menderita COVID-19 ataupun sedang menderita COVID-19. Tetapi false negatifnya bisa saja terjadi. Jadi pada saat window period itu belum ada imunoglobulinnya. Jadi pada saat itu tidak terdeteksi. Jadi untuk kasus-kasus yang memang dia nggak perlu, saya rasa tetap kembali kepada PCR maupun ke TCM. Ya, tes cepat molekuler. Terima kasih, Dok, jawabannya. Kemudian bentar, tadi saya ada dari Dokter Niketut, ada simbol raise hand. Mungkin Dokter Niketut akan saya unmute, Dok. Apakah ada pertanyaan, Dok? Dokter Niketut. Dok? Dokter Niketut? Mungkin ada pertanyaan lain dari chat. Oh ya, oke, mungkin sambil kita jalan lagi, Dok. Ini sebentar. Oh, ini dari umum ya, Dok ya. Dari awam, apakah dimungkinkan pemberian obat tetes mata antibiotik pada pasien terduga COVID-19? Seperti itu, Dok. Ya, sebenarnya pemberian tetes mata antibiotik, kalau antibiotik kita bicara artinya itu kan untuk antibakteri maupun antifungal, anti jamur. Ya, seperti itu. Terutama lebih kepada antibiotik antibakteri sih, kalau misalnya untuk terminologi yang umum kita gunakan. Nah, karena konjungtivit COVID sendiri adalah virus, jadi antibiotik tidak diperlukan. Ya. Nah, antibiotik bisa diberikan pada kasus-kasus konjungtivitis apabila sudah mengenai keterlibatan kornea. Misalnya terjadi erosi kornea seperti itu, ataupun adanya epiteliopati, ataupun gangguan kerusakan dari permukaan epitel kornea. Dan ya, dari awam sendiri memang akan sulit untuk memeriksanya. Dokter umum pun apabila memeriksa dengan menggunakan senter dan dengan menggunakan loop, mungkin masih bisa melihat apakah ada gangguan permukaan kornea atau tidak. Ya, tetapi mungkin dokter spesialis mata yang dengan menggunakan slit lamp akan menjadi jauh lebih baik untuk menilai apakah ada gangguan kornea atau tidak, sehingga kasus konjungtivitis itu diperlukan antibiotik atau tidak. Dan untuk pemberian antibiotik sendiri bisa diberikan antibiotik spektrum luas. Baik, Dok, terima kasih. Kemudian ada dari Dokter Eti lagi, Dok. Rapid test positif masih sangat jauh sebagai penegak diagnosa. Sehingga apakah masih ada manfaatnya? Setelah konjungtivitis sebagai gejala awal, manifestasi apa yang lebih berat selanjutnya pada pasien COVID-19 ini? Ya, jadi ya tadi mengenai rapid test sendiri, karena rapid test itu bisa menyatakan bahwa pasien itu masih dalam fase atau sedang terinfeksi COVID-19, jadi masih aktif ya, jadi memang ada antibodinya. Tapi bisa juga pasien itu telah sembuh, jadi misalnya dari PCR-nya negatif beberapa kali pemeriksaan, karena minimal 2 kali pemeriksaan, tetapi kan imunoglobulin kan tetap saja bertahan, khusus untuk yang spesifik untuk SARS-CoV-2-nya. Jadi bisa saja pasien yang pernah terinfeksi, ya itu antibodinya tetap ada di tubuhnya. Tadi pertanyaan yang kedua. Setelah konjungtivitis sebagai... Ya, tadi mengenai setelah konjungtivitis, ya saat ini diketahui manifestasi baru konjungtivitis saja. Tetapi tadi kita tidak menafik bahwa kemungkinan
ada gangguan jaringan lain di mata yang bisa terkena karena COVID-19. Ya, tadi contohnya tadi seperti dengue saja misalnya, ternyata bisa menyebabkan adanya retinopati atau gangguan dari vaskular di retina. Dan saat ini pasien COVID-19 sendiri dikatakan bahwa ada gangguan hiperkoagulasi, kemudian ada orang-orang muda yang kemudian mengalami stroke, seperti itu. Artinya kan ada gangguan vaskular. Jadi bukan hanya sekadar gangguan respirasi saja, seperti itu. Kita nanti lihat saja perkembangannya untuk selanjutnya, karena ini memang masih banyak misterinya, karena ini merupakan suatu hal yang baru yang menjadi pandemi, yang berbeda sekali dengan waktu SARS tahun 2003 dulu. Demikian Mbak Isti ya. Ya, baik dok. Karena ada lagi dari Husni Tamrin. Mau bertanya, kalau pasien katarak mau operasi, apakah selain pakai baju operasi yang diperlukan, APD juga walau bukan pasien COVID? Oh, maksudnya apakah selain pakai baju operasi diperlukan APD juga walaupun bukan pasien COVID-19 gitu dok? Ya, sekarang ini kan kita sudah, ya sebenarnya kita melakukan operasi katarak, kita sudah menggunakan scrub ya, tambahan untuk di kamar operasi. Jadi memang ini juga untuk teman-teman, sebaiknya memang kita menggunakan scrub betul saat di rumah sakit, jadi kita tidak menggunakan pakaian rumah. Walaupun nanti kita cuma hanya mengganti di rumah sakit, nanti di rumah juga pakaiannya harus kita segera cuci, masukkan ke dalam deterjen, ya, supaya tidak ada SARS-CoV-2-nya di baju, di pakaian kita. Jadi kita kan pada saat operasi kita menggunakan scrub yang khusus untuk kamar operasi, yang seperti kayak gaun seperti itu, apakah disposable maupun yang bisa dicuci ulang. Jadi sebenarnya kita sudah menggunakan pakaian 2 lapis, dan apabila ingin ditambahkan apron boleh saja, ya. Dan kemudian untuk operasi katarak sendiri, apabila kita menggunakan Google, itu sebenarnya gampang-gampang sulit ya, karena Google itu ada jaraknya lagi, sehingga ketika kita ingin melihat melalui lensa okuler, itu akan terganggu. Jadi untuk beberapa teman yang memang tidak bisa ya menggunakan kacamata saja. Dan kemudian untuk melakukan operasi katarak, tadi penapisan tetap perlu sekali. Untuk operasi katarak sendiri, ini kita baru bersifat berasumsi ya. Karena pada saat kita sedang memasukkan vakotip, terutama kita melakukan vakoemulsifikasi, dan maupun pada saat kita mengeluarkan, itu seperti misalnya ada air yang irigasi ya, yang keluar. Dan terkadang karena ada masa tekanan akhirnya seperti kayak menyembur seperti itu. Ya tapi masih bersifat lokal. Pasien sendiri ditutupi dengan eye drap. Ya jadi dia tertutup untuk pasien sendiri, dan untuk kitanya sendiri kita menggunakan masker. Dan saat ini ya tadi kita berada dalam situasi normal yang baru. Saya pribadi dan teman-teman di Kirana pada saat di kamar operasi kami menggunakan masker 2 lapis jadinya. N95 tetap kami menggunakan, dan kemudian tetap menambah dengan masker bedah. Seperti itu sih. Ya, yang paling penting tadi adalah memang kita menjaga daerah sekitar hidung kita dan mulut kita, terutama untuk mata ya bisa yang tidak menggunakan kacamata ya bisa menggunakan kacamata yang netral. Apabila Google-nya masih cukup bisa melihat dengan mengintip dari lensa okuler, itu dipersilakan saja. Jadi saya rasa dalam keadaan-keadaan tertentu ya kita bisa mulai untuk melonggarkan kasus-kasus mana yang kita perlukan operasi elektif ataupun tidak. Demikian Mbak Isi. Baik. Terima kasih banyak dok. Kita masih punya waktu 2 menit lagi. 2 menit. Jika ada yang mau bertanya langsung dengan Dr. Lukman untuk interaktif, bisa tulis chat nama, nanti kita langsung akan meng-unmute audionya. Tulis nama saja. Jadi sambil saya simpulkan mungkin ya dok ya, untuk keluhan okular ini biasanya untuk pasien COVID-19 itu terjadi pada pasien COVID-19 yang dengan gejala yang lebih berat gitu ya dok ya. Kemudian gejala juga bisa bervariasi seperti konjungtivitis, hiperemia, epifora, dan edema kelopak. Kemudian untuk tata laksana itu memang belum ada, tapi dari yang dokter telah sampaikan tadi menggunakan antivirus ya dok ya? Tidak sih sebenarnya, suportif saja. Oh suportif ya dok ya? Iya. Baik, dan jangan lupa selalu menggunakan APD gitu ya dok ya? Iya. Ya. Dokter ada tambahan lagi mungkin dok sambil menunggu
1 menit lagi. Ya, saya rasa sih demikian. Apabila di forum ini juga ada teman-teman sejawat yang bukan dokter spesialis mata, berada di garda depan juga, ataupun dokter anestesi, ataupun yang melayani di intensive care unit, itu juga harus diperhatikan bahwa pasien-pasien dengan keadaan kritis atau severe seperti itu juga bisa saja matanya terbuka, jadi matanya juga menjadi merah. Jadi supaya kita tidak terlalu nyaru dengan apakah ini konjungtivitis atau tidak, mohon apabila pasien-pasien yang kelopak matanya terbuka pada saat dalam keadaan kritis, jadi ruang intensif seperti itu tolong ditutup ya, supaya nanti ya kita setidak-tidaknya kita akan mengurangi kemungkinan mata pasien itu menjadi merah ataupun menyebabkan gangguan yang lainnya. Ya, saat ini kan memang menjadi masalah pada pasien-pasien yang kritis. Ya. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi muncul. Gimana dok? Boleh? Boleh, silakan. Ya. Dari Yulia Damayanti, dok, apakah untuk kita sebagai tenaga medis perlu melakukan rutin screening COVID-19, baik dengan rapid test maupun tes swab? Ya, untuk tes rapid test sendiri, saya rasa tadi ya, isunya masih terlalu banyak sekali ya. Ya, kalau misalnya kita yang berpikiran optimis sih, mudah-mudahan rapid testnya positif, tapi kita nggak punya gejala sama sekali. Artinya kita sudah mempunyai imunitas terhadap SARS-CoV-2 seperti itu. Ya, sudah terjadi imunitas terbentuk karena kita pernah terinfeksi, tapi kita tidak mengeluh atau kita tidak mengalami adanya gejala-gejala yang berat terutama. Ya, apakah memang perlu rutin atau tidak? Ya sangat sulit sekali ya. Sebenarnya termasuk pemeriksaan swab. Untuk di beberapa negara sendiri, saya tahu karena salah satu teman sejawat itu keluarganya di Eropa sana, itu satu keluarga dengan klinis COVID-19. Tapi karena klinisnya baik, itu tidak dilakukan swab. Karena mereka bisa isolasi sendiri di rumah, mandiri. Jadi ya apabila pasien mengeluh sesak, baru lakukan swab dari tenggorokan atau dari hidung. Ya, jadi tidak perlu terlalu rutin sih. Mungkin ada beberapa teman sejawat yang saya baru ketahui belakangan, teman-teman sejawat yang melakukan transplantasi organ. Nah itu satu tim diperiksa PCR atau TCM, yang kemudian hasilnya keluar cepat. Dan kemudian apabila mereka negatif, baru mereka boleh melakukan operasi keesokan harinya, seperti itu. Jadi untuk kita yang sehari-hari masih melakukan pengerjaan rutin di pelayanan, saya rasa tidak perlu rutin melakukan pemeriksaan rapid test maupun tes swab lah ya. Karena kita kembali kepada tadi, masalahnya adalah klinisnya ada atau tidak. Saya rasa demikian saja. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter. Kemudian satu pertanyaan dari saya dok, karena banyak yang request di grup WhatsApp. Nanti setelah ini apakah materi boleh di-share dok? Boleh. Untuk teman-teman sejawat. Materi yang baru ya? Iya, yang baru. Nanti saya berarti dari dokter ya dok ya? Ya, kami sendiri dari Perdami itu sudah akan menerbitkan guideline ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Ini sekarang dalam proses akhir. Jadi mudah-mudahan ada guideline yang memang sudah resmi dari Perdami. Ya sama hal-halnya dengan guideline dari teman-teman sejawat kita di organisasi profesi lainnya seperti itu. Tetapi apabila memang menyempatkan waktu untuk membaca, ya guideline itu sebenarnya sudah banyak sekali ada saat ini. Ya mungkin yang terbaru juga dari India, itu mereka juga cukup lengkap. Bahkan itu dari setiap organisasi profesinya ada kontribusinya. Apakah dari strabismus, kornea, katarak pada refraksi, kemudian uvea seperti itu. Jadi hal-hal itu bisa saja untuk menjadi acuan bagi kita untuk memberikan pelayanan mata yang saat ini, ya ini kembali kepada teman sejawat yang lainnya, apakah ini diperlonggar atau tidak, ya karena mudah-mudahan relatif lebih terkontrol lah saat ini. Ya kecuali apabila nanti bagaimana instruksi dari pemerintah berbeda lagi, ya kita patuhi saja seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Lukman. Atas materi dan edukasinya kepada kita semua. Kemudian sebelum acara kami tutup, kami ada informasi untuk sesi selanjutnya. Kita akan ada sesi webinar live interaktif juga dengan Dr. Firna mengenai manajemen dalam glaukoma implan. Itu akan diselenggarakan pada hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi yang berminat bisa ikut, nanti kita bisa share untuk link pendaftarannya juga.
Baik, Bapak Ibu, para dokter dan dokter yang terhormat, demikianlah sesi live webinar kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Dr. Lukman bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada sesi live webinar interaktif Rokto berikutnya. Terima kasih Dr. Lukman. Terima kasih, Terima kasih dari Bapak pihak Ibu. PT Roto, Mbak Itia semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.